Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi kita dalam perjumpaan kali ini. Pada hari ini kita diajak dalam permenungan kita, di mana ketika Yesus mulai menjelaskan tugas dari seorang Mesias, bahwa ia akan dibawa untuk ditangkap oleh para ahli Taurat dan para orang Yahudi, tua-tua agama, dan diserahkan, disiksa, yang wafat, disalib. Ketika itu Petrus menarik Yesus dan dia mengatakan, "Guru, jangan terjadi hal itu seperti itu." Tetapi Yesus tiba-tiba menghardik Petrus, "Enyahlah iblis, engkau memikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Ya jelas, Petrus kaget. Ketika kali lalu Petrus dengan penuh semangat mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Tetapi kemudian karena Petrus menolak agar apa yang dikatakan Yesus itu tidak terjadi, dan dia ditegur keras, "Enyahlah iblis." Suatu kontradiksi. Tetapi Yesus sebenarnya mau menjelaskan kepada Petrus dan kepada murid-murid, barang siapa mau menjadi murid, dia harus mengikuti apa yang dilakukan guru. Yesus sebagai Mesias, tugasnya adalah membawa orang pada keselamatan. Mesias artinya adalah pembawa keselamatan. Oleh karena itu, seorang yang diutus untuk membawa keselamatan, tugasnya adalah mengantar orang untuk sampai pada keselamatan itu sendiri. Dan itulah yang menjadi tugas Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, hendaklah juga mau mengikuti jalan itu. Oleh karena itu maka Yesus juga lebih menegaskan lagi, barang siapa mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salib. Menyangkal diri, mengikuti salib, mengikuti aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, kita senantiasa juga diajak untuk memahami dan menyelami apa sebenarnya yang menjadi tugas Yesus Sang Mesias itu. Kita memahami dirinya sebagai seorang yang diutus untuk membawa keselamatan. Dia yang telah mengalami sengsara wafat di kayu salib. Pertama-tama janganlah kita memahami bahwa itu adalah karena dosa dan kesalahan, karena situasi yang menyebabkan seseorang harus mengalami seperti itu. Tetapi kalau kita mulai merenungkan lebih dalam, itulah yang menjadi pilihan jalan keselamatan. Dan itu yang kita sebut dengan pengorbanan. Karena kita mempunyai pilihan-pilihan. Sebagaimana juga Yesus menegaskan bahwa kita sebagai pengikutnya mempunyai pilihan-pilihan. Oleh karena itu, maka kita memahami dalam arti sebagai pengorbanan adalah kemartiran. Nah, maka kemartiran itu menjadikan kita memahami tentang arti penebusan yang dibawa oleh Yesus. Membawa penebusan kepada setiap orang. Maka sengsara dan wafatnya adalah jalan keselamatan itu sendiri. Artinya, setiap murid Kristus juga hendaklah berani untuk menjadi seorang yang mau mengorbankan diri dan hidupnya membawa keselamatan itu di dalam Kristus sendiri. Nah, sebab itu maka kita diajak untuk selalu, mengapa Yesus katakan,
Siapa yang menjadi pengikutku harus berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Menyangkal diri berarti tidak ingat diri sendiri. Melepaskan egonya, melepaskan kepentingan diri. Sebagai pengikut Kristus itu yang menjadi syarat utama, melepaskan egonya, melepaskan kepentingan diri, memikul salib berarti mau ikut bertanggung jawab dan mengikuti Yesus. Ikut bertanggung jawab berarti kita ya mengambil konsekuen. Sebagai pengikut Kristus punya konsekuen, dan konsekuen itu harus kita jalani. Petrus tidak bisa menerima itu. Maka dikatakan, Tuhan jangan terjadi hal itu padamu. Ya bagaimana kalau seorang pengikut mau menjadi pengikut Yesus? Ya saya mau mengikuti, tapi tidak berani mengambil segala konsekuensi apa yang harus dijalani. Padahal guru sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sudah menegaskan itu, bahwa kita juga akan menderita sengsara. Karena sebagai konsekuensi mengikuti Yesus, juga akan mengalami sengsara itu. Tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Artinya bahwa kita tidak mati konyol, tetapi justru sengsara yang membawa keselamatan itu bahwa kita tahu bahwa pengorbanan kita karena kita mau untuk setia kepadanya. Nah, kembali kita mau melihat pada Yesus Sang Mesias itu. Yesus yang mau berkorban, membawa keselamatan, bukan sampai pada titik hanya ia wafat, tetapi sampai ia bangkit. Nah, itulah yang hendaklah kita juga lihat, bahwa apa yang mau ditegaskan Yesus, bahwa ia sengsara wafat di kayu salib, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan dibangkitkan artinya ia menang terhadap segala dosa, penebusan, sampai pada keselamatan. Dan kita melihat konsekuensi hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah mencapai keselamatan, yaitu kemenangan. Dan itu artinya bahwa kita menjadi orang-orang yang selamat. Menjadi pengikut Kristus, kita tentunya adalah orang-orang yang tahu bahwa kita telah diselamatkan Tuhan, karena kita sudah melepaskan segala-galanya, dan kita memakai apa yang Tuhan kehendaki pada kita, dan kita hantar diri dan hidup kita untuk menuju kepada kemenangan itu. Jalan yang kita tempuh masih jalan berliku. Memang jalan salib, jalan penderitaan, tetapi itulah konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Kalau kita tidak mau menjalani jalan salib, ya tidak mau mengambil konsekuen sebagai pengikut Kristus, maka kita tidak akan mencapai keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, maka marilah kita sungguh-sungguh berjuang untuk berani memikul salib, mengikuti Dia di dalam jalan kehidupan kita. Tetapi kita memikul salib, kita melihat dengan kesadaran ini bukan jalan penderitaan, tetapi kita punya tanggung jawab untuk membenahi, untuk memulihkan kehidupan kita. Kita merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan banyak orang. Maka kita berani mengambil jalan pengorbanan itu. Artinya bahwa kita tidak hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk bertanggung jawab membangun kehidupan lebih baik, agar kehidupan ini menjadi lebih baik. Keselamatan itu bukan nanti, tapi juga berada di tengah-tengah kita. Itulah menjadi pengikut Kristus, selalu mengambil jalan keselamatan untuk menuju kepada kebahagiaan. Semoga kita selama menjadi pengikut Kristus tetap setia, kita berani bertanggung jawab, kita tidak takut untuk mengalami segala macam penderitaan, kesulitan, tantangan.
tapi yang kita lihat selalu Tuhan beserta kita dan kita bersamanya untuk menjalani jalan itu, karena Ia selalu menuntun kita mencapai keselamatan yang kekal. Kita membawa perubahan-perubahan hidup yang makin menjadikan kita itu ada sukacita dan damai, karena kita menjadi orang yang turut terlibat dalam kehidupan setiap orang. Kita bertanggung jawab terhadap kehidupan di mana kita berada. Hendaklah kita juga selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab karena kita adalah murid Kristus. Itulah tanda pengakuan kita. Engkau adalah Kristus, Putra Allah. Kita mau menerima Dia. Ia telah menjelaskan apa tugas dari seorang murid, karena Ia juga telah menjelaskan kepada kita tugasnya sebagai penyelamat. Maka kita juga mau menempuh jalan itu, dan kita mau bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama dengan Dia. Dan itulah keselamatan yang senantiasa kita terima. Semoga demikian, berkah dalam.